Halo semuanya, balik lagi ke podcast Sahanaya Zafira. Jadi di video kali ini aku bakal bawain pembicaraan yang sedikit sensitif dan pastinya kalian udah sering denger juga sih tentang isu ini. Nah, akhir-akhir ini atau di sosial media saat ini pastinya kabar tentang LGBT udah nggak asing lagi kan di telinga kalian. Dan kita akan bawain pembicaraan tentang itu. Nah, apalagi sekarang aku Sahanaya sebagai mahasiswa Telkom University yang berada di Bandung. Dan tentunya isu ini cukup berat untuk diangkat karena di sekitar sini pastinya banyak sekali kejadian nyatanya. Dan kita akan bawain isu itu. Dan di sini saya kedatangan. Halo, saya Dwi Hania Irfani. Halo, saya Andi Islfa Hanifah. Dan aku adalah Nafika Nina Ridwan. Semuanya, balik lagi di podcast aku Sahanaya Zafira. Jadi di video kali ini kita akan mengangkat isu yang cukup berat yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari dan tentunya kalian juga udah nggak asing. Di sini aku bersama dengan teman-temanku. Kita akan berbincang-bincang santai di sini dan mengangkat isu tentang LGBT dalam HAM. Langsung aja. Aku akan ngasih pertanyaan ke temen aku. Menurut kalian LGBT itu apa sih? Menurut pandangan aku sih LGBT itu merupakan apa ya? Menurut aku sih ya LGBT tuh dia tuh tentang kayak yang viral yang kayak gitu tuh kayak hubungan yang dimana mereka tuh kayak jadi penyuka sesama jenis gitu. Pasti kan kalian udah banyak tahu kan? Iya. Apalagi kan banyak banget kayak utamanya di negara-negara liberal tuh kan yang kayak itu bebas ya. Mereka kayak banyak yang udah nikah. Nikah sama cewek kan. Apalagi sampai ada eventnya nih. Aku dengar pernah lihat event dikibarin bendera LGBT. Dimerdekain mereka. Makanya itu udah ada nggak sih di Iya. Indonesia yang ngadain acara-acara gitu? Aturan kebebasan kayak gitu ada. Kalau menurut kamu Anya, LGBT itu gimana sih? Ya menurut aku sama sih, cuman gilanya nih biasanya kita kan dengar di luar negeri ya. Sekarang tau nggak yang di nomor itu yang nomor 1 malah Bandung di Indonesia. Oh ya? Iya, nomor 1. Rumor pergaulan bebas itu udah nggak heran. Banyak banget. Lo kan nggak pernah dengar Jatinangor? Iya. Berarti ini termasuk di wilayah kita ya? Termasuk. Makanya aku tadi agak sedikit mengangkat tentang daerah kita nih, karena itu udah bukan hal yang rahasia lagi lah gitu. Rahasia umum lah ya. Tapi aku juga pernah punya pengalaman sih dulu di teman aku tuh di SMA tuh dia tuh sebenarnya kita tuh nggak temenan terlalu dekat sih, cuman kayak dia tuh secara gamblang kayak ngomong gitu kayak tahu nggak kayak aku dulu pernah suka sama cowok loh sama si ini lah kok kayak kataku lah aku kenapa ngomong ya emang dia normal. Dan bahkan kayaknya sekarang tuh LGBT tuh udah banyak dan dinormalisasikan banget sih di sosmed kayak gitu, kayak jadinya kayak apa ya, pengalaman pribadi kayak oh ternyata di lingkungan aku banyak yang LGBT gitu ya. Ada gitu. Kayak aku tuh kayak ya udah sih mungkin di sosmed atau mungkin kayak di negara orang kayak nggak nyangka kayak teman kalau sendiri. di negara orang kan gitu. udah normal, emang malah di Thailand kan emang banyak gender kan. Di Indonesia kan itu sesuatu yang asing kan di telinga kita, tapi kalau ada di lingkungan kita tuh kayak sesuatu yang wow gitu kan. Iya benar. Wah, saking udah banyaknya kali ya itu tuh kayak gitu. Bahkan yang aku sendiri yang kaget tadi kan kita di Jatinangor apa di kawasan kita ya gitu istilahnya kayak ada, oh my god, berarti emang harus waspada aja kan.
waspada ke diri sendiri aja. Kalian pernah nggak nemu orang yang kayak LGBT teman kalian gitu? atau Ya, siapa? di lingkungan kalian gitu. Sejujurnya, ini aku akan menceritakan pengalamanku waktu SMA yang Apa pernah LGBT? Apa? Enggak. Yang jelas dong kak. iya. Salah paham nih. Jadi karena sebenarnya yang macem-macem lah, ada yang cowok banyak banget temen aku yang LGBT, cewek hampir semuanya LGBT. Hah? Serius, aplikasinya pun ada guys, serius nih. FYI, Aplikasinya itu dibuat di Indonesia apa emang dari luar negeri? dibuat di Indonesia. Jadi, emang itu tuh udah ada aplikasinya nih, ada aplikasinya, ada komunitasnya, ada grupnya, ada pertemuannya. Jadi pertemuannya di hotel, jadi ya diajak gitulah. Ada kegiatan kayak gitunya, kayak event lah. Emang dia nggak gimana gitu ya? Kayak misalnya itu kan teman kamu, emang kayak sekolah nggak tahu. Oh iya kan masuk BK. Kita semua. Kayak kita semua lu juga masuk. Berarti dia emang pelaku guys. Enggak. Guys, tolong waspadai muka-muka gini. Enggak anjir. Pasti LGBT itu tuh kayak gitu tuh apa ya? Dari pribadinya dia tuh bisa nular tahu kayak ke orang lain gitu. Kayak benar. penyakit. Nular gimana? Iya, jadi misalnya tuh kalau misalnya kamu batuk nih, berarti kan si LGBT tuh kayak virusnya gitu loh. Misalnya influenza kan dia tuh ada nama bakterinya tertentu ya, dia tuh ada virus. Misalnya aku bersih nih, terus aku salaman sama kamu, aku sering ada di dekat kamu. Nah itu tuh LGBT juga sama kayak gitu perumpamaannya, jadi itu bisa nular kayak gitu. Pergaulan tuh mempengaruhi banget Iya. ya. Sangat Baca. mempengaruhi, benar. Emang harus melihat banget kan pergaulan kita. Kan kalian kan punya banyak temen yang gitu ya. Kalau menurut kalian orang gitu tuh personality-nya tuh gimana sih gitu, kayak sifatnya, Iya. kelakuannya Iya tuh sih, aku gimana penasaran sih? banget tuh kayak sehari-hari mereka tuh kan sesama, contoh aja ya, LGBT-nya cewek-cewek. Nah, sekelas kalian gitu gimana gitu menurut pandangan kalian? Kalau aku punya temen yang kayak gitu, dan ada sih juga yang kayak ketahuan gitu kan dia sama aku tuh, dia tuh cewek sama cewek. Jadi ada yang si cewek satu laginya tuh dia tuh berperan jadi cowoknya, si cewek satu laginya tuh ya kayak jadi cewek biasa, tapi dia nggak normal sih, kan dia sukanya ke cewek asli kan Iya, gitu iya. ya. Terus kayak dia tuh orangnya tuh, kalau aku sebelum aku tahu ya, dikasih tahu sama kayak temen lain, dia tuh kayak perilakunya tuh kayak ya udah pada kayak kita biasanya aja, jadi kita tuh kayak nggak bisa bedain sih, kayak wah kayak seperti kita pada umumnya normal, cuman kayak mungkin yang berlainannya di situ tuh nggak terlalu dia dilihatin gitu loh, jadi kayak agak sulit sih bedainnya. Tapi dia nggak kayak yang berkelainan kayak gimana, jahat atau aneh kayak gimana, kok dia masih normal sih, cuman bedanya dia sukanya ke sesama jenis aja, jadi kayak nggak bisa terlalu dibedain sih gitu. Kalau begitu tuh menurut kalian penyebabnya apa deh? Kayak mereka kan ya udah gitu normal, tapi kenapa mereka milih sukanya sama cewek? Ini kayaknya nafsu juga ya. Kalau mau nyoba-nyoba kan. Nyoba-nyoba Apa pernah ngeliat atau lawan jenis ya? Iya. Iya, biasanya tahu kan. trauma Kan kalau kita juga nggak tahu kan. Tidak, iya siapa trauma juga. Trauma itu kalau misalnya yang cowok itu biasanya emang pola didikan dari ayahnya itu kurang. Terus dia tuh ada emang agak selai aja orangnya. Oh. Terus emang kelainan seksual juga. Terus yang cewek itu biasanya lebih ke trauma medusa ya, kalian tahu lah ya. Kayak gitu. Tapi kan nggak semuanya gitu. Enggak semuanya. Enggak semua Iya. orang. Kalau semua orang mah aja. Iya, benar. Untuk kalau di pandangan sosial gimana ya menurut kayak LGBT di apalagi kan negara kita kan termasuk kayak contoh kan religius kan. iya, negara berkembang lah. keagamaan kan Heeh. itu kan dilarang kan dalam agama. Terus tuh di sosial menurut kalian gimana deh, kayak di Indonesia kita kan dikenal gender kita cuma ada dua, cewek sama cowok, dan itu kan pasangan otomatis kan. Nah menurut negara itu bagaimana ya antara cewek-cewek cowok-cowok gitu? Kalau menurut aku ya, negara kita kan masih beragama ya, jadi sekarang tuh masih nggak dibolehin gitu, jadi mereka itu ilegal. Apalagi di Islam, apalagi kita yang Islam ini juga kan, itu tuh udah disebutin banget di dalam Al-Quran, jelas banget itu kisah Nabi Lut. Jadi kenapa kita masih ngelakuin, ngulangin hal yang sama gitu? Cuman itu udah bukan
kuasa aku kalau mereka mau keluar negeri, yang dimana itu diperbolehin. Cuman tugas kita sebagai sesama manusia juga pasti mengingatin mereka. Pastinya bakal dapat sanksi sosial yang berat sih untuk kaum-kaumnya gitu. Iya, tapi kan kalau di negara lain tuh itu tuh kayak pemerintah tuh nggak terlalu peduli ya. Kayak gitu tuh sebenarnya kayak di lagu, ada event, bahkan kayak pernikahan kayak kita secara gamblang aja dilakuin kan. Terus kan kalau di Indonesia itu, kalau menurut aku kan dia tuh apa ya, karena kita tuh memegang kayak prinsip keagamaannya kita kuat gitu ya. Kita kan nggak boleh ada yang ateis, dan kita tuh kan bukan apa ya, bukan negara yang bebas yang kayak orang kayak misalnya Amerika, Australia yang gitu kan termasuknya negara yang liberal ya. Jadi kayak apa ya, mereka tuh di kita tuh apa ya, itu tuh sesuatu hal yang nggak banget deh. Tapi kalau sekarang tuh banyak yang udah mulai normalisasiin, termasuk kadang aku bukan mau normalisasiin sih, tapi karena dia tuh teman aku yang kayak beda dan normal kayak gitu tuh, kayak ngerasanya sayang kan kayak, selarah gitu. iya, tapi kayak aku tuh ngerasanya dia juga ke dia tuh biasa aja, ngerti nggak sih? Iya, paham. Jadi kayak Soalnya nggak, dia bukan yang ngaruh kekerasan juga kan, cuman emang agak melenceng aja. ya makanya. Tapi kayak kita tuh mau ke orang itu tuh kan kayak negor agak nggak enak juga nggak sih, yang paling kan kalau temen ya. Terus kalau misalnya emang kita negur pun kadang kayak ada yang suka bilang gini nggak sih, kayak ya udah sih ini hak kita, hidup kita, apa urusannya sama lu. Kadang ada orang yang di Indonesia tuh sekarang yang acuh tak acuh juga, kayak ya udahlah urusan dia, mereka nggak usah diurus dosa-dosa gitu gua ya. gitu. Makanya kayak aduh gimana sih gitu, harus kayak gimana gitu ya sama orang kayak gitu. Kalau kamu misalnya nih ya, kalau kamu punya temen kayak gitu, kalau aku sendiri kan aku nggak negur dia atau gimana ya, karena nggak enak ya. Kayak ya udah sih, ya udahlah dia mungkin biar Tuhan aja lah gitu yang negur. Kalau kamu nih misalnya punya temen kayak aku nih, posisinya kita tuh kayak temen biasa gitu, kalau kamu bakal kayak gimana? Bukan kayak cara kamu gitu orang kayak gitu. Kalau aku pribadi ya, kalau misalkan aku deket sama dia, bukan deket yang gimana ya, mungkin kalau dibilangin secara jelas mungkin aku takut emang dia tersinggung. Paling aku ingetin dia tipis-tipis, gimana ya, kayak ih ini cowok ganteng wah gitu, masa lu Kayak ngasih tahu arahan yang benar gitu. Masih banyak yang bagus gitu ya. Masih banyak yang ganteng gitu loh, masih banyak yang baik, atau mungkin ntar aku doain aja dia doain ke arah yang baik. Kalau misalnya kita mau kasih tahu langsung emang nggak bisa kan, karena itu emang suatu penyakit, apalagi ya mau kita kasih tahu kalau emang merekanya Nolak sadar iya, nolak gitu. sadar gitu nggak bisa. Apa enggak kayak misalkan orang tua orang terdekat dia nggak tahu, mungkin kita bisa ngasih tahu kan, kalau tahu kayak keluarga atau orang sekitar terdekat mereka bisa nyeramahin atau ngasih arahan gitu kan, yang buat mereka sadar. Kalau sekedar kita yang orang di luar konteks lingkungan dia lah, walaupun kita teman biasa, teman doang kan, kayak kayak teman sama lu juga nggak apa-apa gue mah gitu kan istilahnya masih susah untuk dia hati-hati menerima juga sih kita. Tapi menurut aku ya, bukan berarti sama orang yang kayak gitu tuh kita harus ngebully, ngejelekin dan ngejatuhin nggak sih. Dibantu aja gitu. ngebantu bimbing, ngedoain biar dia kembali ke jalan yang benar aja gitu. Tapi kamu takut kalau misalnya nih kamu ngasih tahu dekat, kamu takut ketularan nggak? Bukan gimana ya, kalau bilang takut ya kita takut, cuman was-was, tapi jangan Balik pribadi melihatkan masing-masing sih. kalau kita tuh was-was banget gitu, paham nggak sih? Takutnya mereka tersendiri sakit hati. Kita nggak tahu kan apa yang bakal Pengalaman terjadi. aku aja kayak banyak kan yang kayak gitu, tapi kitanya jangan kebawa gitu aja. Sekian guys, perbincangan kita pada sore hari ini yang agak berat ini ya, mengangkat isu LGBT. Dan kalian dengar sendiri lah ya, di lingkungan kita tuh udah banyak banget hal-hal yang kayak gitu dinormalisasikan, tapi sebenarnya hal kayak gitu tuh nggak bisa banget dinormalisasikan ya guys. Oke, sekian. Pokoknya hati-hati Iya. dimanapun kita harus menjaga diri, Bener. waspada pada lingkungan, pergaulannya paling Jangan penting terbawa ya. pergaulan bebas. Guys, hati-hati, jaga diri kalian.
Dadah. Dadah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.